Nah, di sini saya sendiri alhamdulillah penghasilannya itu udah mencapai 2,7 juta ya untuk hari ini aja dan alhamdulillah banget. Nah, di sini saya pengen kasih tahu juga buat teman-teman semuanya sih gimana caranya agar akun kita itu setiap hari ada yang ceko atau ada yang beli gitu ya. Terus kemudian gimana apa sih penyebabnya ketika kita itu akunnya belum berkembang, terus banyak juga hal yang membuat kita itu kesalahan ketika mungkin konten dan di sini saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya, siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian agar akun kalian setiap hari ada yang CO dan punya penghasilan yang cukup lumayan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang gimana sih caranya agar setiap hari akun kita itu ada yang CO, apa penyebabnya ketika kita upload video ataupun upload video itu nggak ada yang CO juga. Di sini saya pengen kasih tahu dan kasih solusinya juga buat kalian semuanya. Oke, nah di sini saya sendiri mau ngasih tahu ya, penghasilan saya alhamdulillah sekarang itu udah performanya cukup lumayan baik, dia udah bisa dikatakan hampir konsisten. Penghasilannya tuh udah di atas 1 juta. Ini saya akan tunjukkan ya teman-teman semuanya. Ini adalah tanggal 20 ya saya syuting. Ini untuk tanggal 19 juga alhamdulillah lebih dari 1 juta gitu kan. Ini juga udah lebih dari 1 juta, bahkan bisa dikatakan rata-rata di 3 juta 2 juta ya teman-teman semuanya tuh. Alhamdulillah ini hampir setiap hari teman-teman ya. Nah, di sini saya pengen kasih tahu triknya dan juga tipsnya buat teman-teman semuanya. Oke, di sini langsung aja ke permasalahannya ya atau penyebabnya akun kalian itu tidak ada yang CO. Ini untuk akun saya yang akun Hikam Coy ya teman-teman semuanya. Ini adalah akun utama saya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu ketika kalian itu mau bikin video, teman-teman. Yang pertama adalah usahakan banget ketika membuat video itu harus cari yang produk yang viral ya. Udah saya kasih tahu juga di video saya sebelumnya. Kalian tinggal tonton juga kalau misalkan pengen tahu produk-produk yang viral itu seperti apa, cara nemuinya gimana, udah saya kasih tahu. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika kita membuat video, usahakan banget harus mengandung problem atau mengandung masalah. Mungkin banyak banget orang yang udah bilang masalah ini dan saya sendiri mau mengulang lagi. Termasuk di video saya yang satu viral ini, saya sendiri menyebutkan problemnya ketika di mobil itu ngecasnya masih berantakan. Memang sih zaman sekarang tuh mobil tuh udah banyak yang wireless juga, tapi masih banyak juga pengguna mobil yang belum dapetin fitur wireless. Akhirnya saya sendiri mengambil kesimpulan permasalahannya yaitu kabel datanya semrawut atau berantakan. Nah, di sini mengandung problem yang akhirnya saya sendiri menawarkan solusinya dengan cara mempromosikan charger mobil. Itu pertama ya teman-teman semuanya. Nah, ini bisa menjadi sebuah hal yang mungkin umum banget diterapkan. Tetapi saya sendiri pengen ngasih hal yang berbeda juga daripada hal yang lain, yaitu masalah yang namanya ketika kita mengupload video, itu usahakan banget ya teman-teman semuanya, produknya juga harus viral. Itu mungkin jarang yang ngasih tahu juga, tapi ya banyak juga sih yang nggak tahu juga lah. Tapi yang jelas, dua hal ini harus kalian punya di setiap videonya. Karena jujur ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, ketika kita udah membuat video yang bagus, tapi video produknya itu nggak bagus atau nggak viral, itu susah banget FYP. Contoh kayak di sini saya akan kasih tahu ya teman-teman semuanya, beberapa video saya yang viral atau beberapa video yang saya yang FYP itu pasti produknya juga lagi viral. Nih, saya contohin ya, ini charger mobil, ini produknya lagi viral tuh teman-teman ya, produk bermutu nomor 1 sedang trending ya teman-teman semuanya, ini charger mobil. Terus kemudian ini juga charger mobil, produknya sedang viral ataupun produknya sedang trending gitu ya. Terus ini phone holder mobil, nah ini produknya juga udah terjual banyak ya, bisa dikatakan produk yang bagus juga ya. Jadi kalau misalkan video kita udah bagus, sudah mengandung problem dan udah ngasih solusi dengan produk tersebut, tapi produk tersebut itu nggak ngandung nggak punya produk trending gitu, itu susah FYP. Termasuk ini vacuum cleaner ya teman-teman semuanya. Ini vacuum cleaner terjualnya udah lumayan banyak, alhamdulillah bisa FYP juga ini teman-teman. Nah, ini banyakan saya sendiri jujur itu dari yang namanya produk trending. Kalau produk trending tersebut nggak nyantum ataupun nggak ada di video kita, itu susah juga ternyata ya. Ini saya sendiri baru ngalamin juga, makanya sekarang tuh saya sedikit produknya tapi lebih memilih-milih produk mana yang sedang bagus, mana yang enggak juga seperti itu. Itu. Lalu kemudian penyebabnya adalah kenapa kok banyak yang nggak viral ataupun nggak ada yang CO, adalah kita itu kurang yang namanya call to action. Apa itu call to action? Artinya menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, entah ngeklik produk, entah membeli, itu kurang teman-teman ya. Ini penyebabnya dan banyak banget kreator yang mungkin menyepelekan call to action ini. Padahal call to action itu penting banget. Pentingnya kenapa bang? Contoh, kalian udah ngasih tahu solusinya, terus orang mau beli nih. Orang-orang itu ada juga yang nggak tahu belinya di mana gitu kan, keranjangnya di sebelah mana, itu kalian harus kasih tahu juga ketika membuat video. Kalau kalian mau beli juga mumpung harganya lagi promo, langsung cek di pojok kiri bawah atau di keranjang kuning bawah. Itu menjadi hal yang paling penting banget ya teman-teman semuanya. Dari rangkuman 3 video tersebut, 3 hal tadi itu harus ada di setiap video kalian ya. Saya akuin saya sendiri belum dapat 100% semuanya itu produk viral, karena memang ya kita belajar dari kesalahan ya teman-teman semuanya. Ada produk yang nggak viral, akhirnya nggak FYP dan nggak ada penjualan juga ujung-ujungnya. Nah, dari call to action tersebut saya belajar
Ada banyak juga yang komen-komen. Kalau kalian lihat ya di video-video saya, lihat aja di kolom komentarnya, Bang belinya di mana? Bang saya mau order gimana caranya? Ternyata di video saya itu ada yang tidak menyebutkan call to action-nya, atau saya sendiri tidak menunjukkan belinya di mana. Itu menjadi hal penting juga. Nah, terus kemudian call to action yang kedua adalah setelah tadi nunjukin cara belinya di mana, suruh juga penonton itu membeli dengan cepat, atau penonton itu harus segera membelinya. Karena biar bagaimanapun, kalau misalkan penontonnya itu cuma masukin keranjang doang atau belinya nanti-nanti, ya bisa jadi kita kehilangan momentum orang itu CO dari keranjang kuning kita. Oleh sebab itu, kalian kasih call to action juga yang namanya harus suruh cepat-cepat membelinya, karena takut entah harganya naik, entah produknya sedikit, entah lagi flash sale gitu. Bilang apa adanya aja ya, bilang pas momentum inilah, ini momentum Ramadan gitu kan, mumpung harganya lagi promo, kalau udah lepas dari Ramadan ini harganya bakal naik lagi. Bilang aja sesuai harga 2 kali lipat, harga aslinya 100.000, kalian bilang mumpung harganya sekarang lagi 100.000, daripada kalian nanti naik lagi jadi 200.000, mendingan kalian check out sekarang. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kadang-kadang kita remehkan, atau kadang-kadang kita nggak sebutin di video. Ini faktor paling banyak juga ya teman-teman semuanya. Akhirnya mereka masuknya dari keranjang doang. Ketika udah masuk di keranjang, akhirnya nggak di CO-CO kan gitu ya. Jadi begitu yang menyebabkan kita nggak punya namanya penghasilan juga. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya adalah masalah pembuatan video ini. Usahakan banget ya teman-teman semuanya, usahakan banget ini adalah suara kita. Karena biar bagaimanapun, kalau orang suara Cina ataupun suara AI gitu, orang kepercayaannya tuh berkurang kalau kita mau beli, ya nggak sih? Karena banyak korban ataupun banyak orang yang udah beli dari video-video suara AI, dari video-video Cina, mereka kecewa dengan produknya. Akhirnya sekarang itu udah nggak mau percaya lagi dengan video-video tersebut. Oleh sebab itu saran saya, kalian itu bikin suaranya sendiri. Oke, nggak jadi masalah, nggak nampilin wajah juga ya teman-teman semuanya. Kayak saya sendiri sebenarnya pernah juga ada beberapa video saya yang nggak nampilin produk, nggak nampilin wajah, tapi alhamdulillah ada penjualannya teman-teman semuanya. Mana ya? Saya sendiri pernah, ini salah satunya casing juga. Ini saya sendiri nggak nampilin wajah, cuma nunjukin produknya aja. Termasuk ini juga nih, ini jam tangan, ini lumayan laku juga. Saya sendiri ini sama sekali nggak nunjukin wajah saya ya. Jadi saya sendiri pakai suara saya pribadi gitu. Nah, hanya nunjukin produknya aja. Dan ini alhamdulillah ada yang CO juga kok teman-teman semuanya. Ini viewsnya juga lumayan, yaitu 9.000. Nah, ini udah sebenarnya itu aja tips dan juga triknya. Yang penting kalian harus konsisten juga. Kalau misalkan Bang saya udah upload video tapi nggak ada yang CO juga, padahal baru ngupload 10 ataupun 5 gitu ya. Saya sendiri ya teman-teman semuanya ngupload sehari itu sampai lebih dari 10. Kadang-kadang ya di bawah sih, memang kurang konsisten juga, tapi seringnya saya ngupload video itu lebih dari 10 video setiap harinya. Kenapa? Karena saya jujur ya, nggak pernah mentingin views. Yang penting ada penghasilan. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, viewsnya saya itu berapa? 200, 400, ada yang 100 juga. Tapi alhamdulillah penghasilannya itu ya udah cukup lumayan juga ya teman-teman semuanya. Bentar. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri lah. Ini views saya tuh bagaimana, kecil-kecil banget. Ya karena memang sehari itu nguploadnya terlalu banyak. Ini yang membuat viewsnya tuh dibagi-bagi. Kalau misalkan kita sehari ngupload 2, itu mungkin akan video 2 tersebut bisa di atas 1.000. Tapi kalau misalkan kita nguploadnya banyak, itu susah memang dapetin views 1.000 ataupun 5.000, apalagi ya itu susah. Tapi di sini walaupun viewsnya sedikit, alhamdulillah untuk hari ini penghasilan saya sudah cukup lumayan. Nah, itu beberapa tips yang pernah saya coba dan ternyata alhamdulillah sedikit berhasil juga. Yang penting kalian adalah konsisten, karena nggak ada yang namanya jadi afiliator tuh instan teman-teman ya. 4 hal tadi kalian lakukan. Pertama, produknya harus viral, usahakan banget. Yang kedua, kasih masalah dan juga tunjukin solusinya. Itu menjadi hal yang umum memang. Lalu kemudian call to action. Yang pertama, nunjukin produk belinya di mana. Terus kemudian yang kedua adalah call to action untuk segera membeli, jangan nunggu-nunggu nanti. Seperti itu aja. Next video saya akan bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi untuk masalah TikTok affiliate ini. Kalau kalian mau tanya-tanya, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Saya mau tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.